Amunisi baru OTW. Dua pemain naturalisasi anyar langsung gabung TC perdana timnas jelang Piala AFF. Gelombang optimisme kembali menyelimuti sepak bola Indonesia. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli mendatang, persiapan timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang sangat menarik. Di bawah komando pelatih anyar John Hartman, skuad Garuda kini tengah memasuki fase krusial dalam membangun tim yang siap bertarung demi satu target besar, mengakhiri kutukan runner-up dan membawa pulang trofi Piala AFF pertama dalam sejarah. Di tengah proses persiapan tersebut, kabar mengejutkan kembali muncul dan langsung memanaskan atmosfer sepak bola nasional. Rumor panas menyebutkan bahwa dua pemain naturalisasi anyar dikabarkan segera merapat ke timnas Indonesia dan bahkan berpotensi langsung bergabung dalam pemusatan latihan atau training camp perdana jelang Piala AFF 2026. Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, kehadiran dua amunisi baru ini diakini bisa memberikan tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda, khususnya di sektor serangan yang selama ini masih menjadi fokus pembenahan. Dua nama yang kini menjadi sorotan adalah Mitchell Lie-Bakker dan Luc Anthony Vickery. Kedua pemain keturunan ini disebut telah memasuki tahap akhir proses naturalisasi dan kini hanya tinggal menunggu penyelesaian beberapa tahapan administratif sebelum resmi menyandang status warga negara Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, keduanya diproyeksikan bisa langsung terbang ke Indonesia dan bergabung bersama skuad Garuda dalam TC perdana. Kabar ini tentu langsung membuat para rival Indonesia di Asia Tenggara mulai waspada. Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Filipina kini dipastikan ikut memantau perkembangan situasi ini dengan serius. Mengapa? Karena masuknya dua pemain baru dengan latar belakang sepak bola modern Eropa bisa menjadi game changer besar bagi timnas Indonesia. Rumor mengenai bergabungnya Mitchell Lie-Bakker dan Luc Vickery semakin menguat setelah adanya lampu hijau dari parlemen. Komisi X DPR RI secara resmi telah menyetujui permohonan rekomendasi kewarganegaraan untuk kedua pemain tersebut. Ini menjadi langkah sangat penting dalam proses naturalisasi mereka. Dengan adanya persetujuan ini, Bakker dan Vickery kini hanya tinggal menunggu tahapan lanjutan berupa surat keputusan presiden atau Kepres, pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, serta proses perpindahan federasi agar resmi bisa memperkuat timnas Indonesia. Langkah cepat ini menunjukkan bahwa PSSI benar-benar serius mempersiapkan tim terbaik untuk Piala AFF 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menegaskan pentingnya dukungan seluruh pihak demi memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, sinergi antara federasi dan pemerintah menjadi fondasi penting dalam pembangunan sepak bola nasional. Fokus utama dari naturalisasi ini tentu adalah memperkuat lini depan. Piala AFF 2026 memiliki tantangan tersendiri karena tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya, banyak pemain diaspora yang bermain di luar negeri berpotensi tidak bisa bergabung karena klub mereka tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain. Situasi ini membuat John Hartman harus berpikir cermat dalam menyusun kekuatan tim. Ia membutuhkan pemain yang siap tersedia penuh selama turnamen berlangsung. Masuknya Mitchell Lie-Bakker dan Luc Vickery pun menjadi solusi menarik. Keduanya diproyeksikan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia di lini depan. Bukan rahasia lagi bahwa salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir adalah efektivitas penyelesaian akhir. Timnas kerap mampu menciptakan peluang, tetapi tidak selalu efektif dalam mengubah peluang menjadi gol. Kehadiran dua striker baru ini diharapkan mampu menjawab masalah tersebut. Menariknya, Bakker dan Vickery bukan sekadar pemain keturunan biasa. Keduanya memiliki akar keluarga yang jelas dengan Indonesia. Luc Anthony Vickery diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek pihak ibunya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sementara Mitchell Lie-Bakker memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibunya yang berasal dari Semarang dan Yogyakarta.
Keterikatan ini membuat proses naturalisasi mereka memiliki dasar yang kuat secara administratif maupun historis. Namun yang lebih penting tentu adalah kualitas mereka di atas lapangan. Kedua pemain ini disebut memiliki gaya bermain modern yang sangat sesuai dengan kebutuhan sepak bola masa kini. Mereka dikenal memiliki mobilitas tinggi, agresivitas dalam menyerang, serta kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Karakter seperti inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam sepak bola modern, lini depan bukan lagi sekadar soal mencetak gol. Seorang penyerang juga harus aktif membuka ruang, melakukan pressing, dan berkontribusi dalam build-up serangan. Baker dan Fikeri diyakini mampu membawa dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia. Jika benar keduanya langsung bergabung dalam TC Perdana, maka John Hartman akan memiliki waktu yang cukup untuk mulai membangun chemistry tim. Ini menjadi aspek yang sangat penting. Pemusatan latihan bukan sekadar latihan fisik atau taktikal. TC juga menjadi momen penting untuk membangun koneksi antar pemain, memahami skema permainan, serta membentuk identitas tim. Semakin cepat pemain baru beradaptasi, semakin besar peluang mereka tampil maksimal saat turnamen dimulai. TC Perdana Timnas Indonesia sendiri kabarnya akan menjadi ajang seleksi besar-besaran. Skuad yang dipanggil diprediksi merupakan kombinasi pemain senior, wajah baru dari kompetisi domestik, dan talenta muda potensial. Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan kerangka tim yang tengah dibangun John Hartman. Di posisi penjaga gawang, nama Nadeo Argawinata diprediksi tetap menjadi salah satu kandidat utama. Pengalamannya di level internasional membuatnya menjadi sosok penting di bawah Mistar. Di lini tengah, Mark Locke dan Tom Haye disebut berpotensi menjadi motor permainan. Keduanya memiliki kualitas distribusi bola dan visi bermain yang dapat mengatur ritme pertandingan. Sementara di sektor sayap, nama Sadil Ramdhani masih menjadi salah satu opsi paling menarik berkat kecepatan dan kreativitasnya. Lalu di lini depan, Jens Raven juga masuk radar sebagai salah satu penyerang muda potensial yang siap bersaing memperebutkan tempat utama. Bayangkan jika seluruh nama ini dikombinasikan dengan Baker dan Fikeri. Timnas Indonesia akan memiliki opsi serangan yang jauh lebih beragam. Mereka bisa bermain cepat melalui transisi, memanfaatkan serangan sayap, atau mengandalkan kombinasi direct play ke lini depan. Inilah yang membuat rival mulai cemas. Media-media olahraga di Vietnam dan Thailand dilaporkan mulai menyoroti manuver agresif Indonesia. Mereka memahami bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia memang terlihat sangat signifikan, baik dari kualitas pemain, sistem pembinaan, hingga kedalaman skuad. Kini dengan tambahan pemain naturalisasi baru, kekuatan Indonesia berpotensi meningkat lagi. Persaingan Piala AFF 2026 pun dipastikan akan jauh lebih sengit. Vietnam juga dikabarkan tengah mempersiapkan tambahan pemain naturalisasi baru. Thailand tentu tetap menjadi kekuatan tradisional yang selalu berbahaya. Malaysia dan Filipina pun tidak bisa diremehkan. Namun Indonesia kini memiliki satu keunggulan besar: momentum. Skuad Garuda sedang berada dalam fase perkembangan yang sangat positif. Atmosfer optimisme di sekitar tim juga terasa sangat kuat. Publik mulai percaya bahwa era baru sepak bola Indonesia benar-benar sedang dibangun. Kini perhatian tertuju pada satu hal. Apakah seluruh proses administrasi Michel Baker dan Luc Fikeri bisa selesai tepat waktu? Jika jawabannya iya, maka Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung besar bagi lahirnya dua bintang baru timnas Indonesia. John Hartman pun akan mendapatkan tambahan amunisi penting untuk mewujudkan target besar, mengakhiri kutukan runner-up, dan membawa trofi AFF pertama ke tanah air. Satu hal yang pasti,
Timnas Indonesia tidak datang ke Piala AFF 2026 hanya untuk sekadar berpartisipasi. Garuda datang dengan ambisi besar. Dan jika dua amunisi baru ini benar-benar bergabung, maka kekuatan Indonesia akan naik ke level yang berbeda. Rival-rival Asia Tenggara sebaiknya mulai bersiap, karena Garuda sedang terbang semakin tinggi.